proses yang tidak bisa diolah, karena ketika hadir atau menghadirkan diri atau datang ke orang tua atau orang dewasa juga tidak ada bantuan. Nah inilah sebenarnya yang pengen kita sampaikan, bahwa hal seperti ini tuh anak-anak butuh didampingi. I born to inspire. Banyak sekali di luar sana kita temukan orang-orang yang masih menormalkan atau menganggap biasa hal semacam menghina, mengejek, merendahkan, bahkan perilaku kekerasan sekalipun. Nah, kali ini kami, Born to Inspire, sudah kedatangan tamu luar biasa. Beliau adalah salah satu mantan klien saya, di mana kali ini beliau akan berbagi kisah inspiratifnya mengenai pulih dari luka masa lalunya, di mana beliau dulu pernah dibully. Langsung saja, kita perkenalkan Kak Nisa. Ya. Halo Kak Nisa. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ada sedikit grogi? Ya. Oh, ada sedikit. Tapi kan pelajaran yang udah didapat dari Mbak Vina kan, kalau grogi kita rasain aja. Oke, luar biasa. Dirasakan dan kita bernafas ya. Oke. Dek, ada yang ingin kamu ceritakan nggak? Atau kita cerita dulu ya. Pertama kali ketemu itu kapan kita tuh? Pertama kali ketemu, oke. Pertama kali ketemu itu 2018. Mbak Vina lagi ngisi acara psikologi atau apa? Parenting. Oh, parenting. Dan aku MUA-nya. Terus make upin beberapa pembicara di situ, di Lipo ya kalau nggak salah. Ya, di mall, di salah satu mall. Langsung dari situ kita bertemu lagi. Waktu itu aku kursus make up ya sama dirimu. Kalau nggak salah COVID ya. Ya, waktu COVID. Dan di situ kita banyak bercerita, dirimu banyak bercerita, sampai pada akhirnya dirimu menghubungiku lagi. Karena ternyata dirimu terbuka bahwa, Mbak, aku tuh sebenarnya tidak nyaman kalau di tempat banyak orang, tidak berani ketemu banyak orang. Aku deg-degan, aku ini ya. Oke, cerita deh itu apa yang terjadi. Iya. Dari mana ya, Mbak? Dari mana aja. Dari mana? Seperti tadi nih, beliau ini sebelum ke podcast ini cerita nih sama aku ya, bahwa dirimu akan diundang salah satu brand untuk ngisi acara, dan ketika ada seperti itu rasanya deg-degan lagi, keringet dingin lagi. Nah, awal dulu dirimu datang kan pernah bicara bahwa aku public speakingnya jelek, aku nggak bisa ngomong gitu kan. Benar. Lalu di situ aku ngomong, waktu dirimu datang aku bilang, sebentar dek, kadang kita tuh ngomong kita nggak bisa, padahal masalahnya bukan itu. Ada masalah yang lebih dalam lagi di belakang itu. Lalu aku bilang, jadi nanti jangan kaget ya, kalau di perjalanan terapi kita nggak ngomongin tentang public speaking, nggak hanya bicara tentang teknis, tapi tentang mengenal dirimu. Ada apa sih di belakang ini? Ada apa sih alasan dibalik semua aku kok merasa cemas, gelisah, takut? Nah, itu apa yang bisa kau ceritakan tuh? Dulu awalnya kamu berpikirnya kan aku nggak bagus cerita. Iya. Ngisi acara itu dulu kayaknya 2017 sudah pernah. Cuma waktu itu kayaknya kok nggak tahu, beda aja sama yang setelah melalui COVID ini ya. Setelah sebelum COVID masih ada beberapa ngisi beauty class gitu, ya grogi itu biasa. Tapi setelah udah COVID itu kok kayak ketemu orang tuh gimana ya, kayak aku menarik diri, bahkan Gojek kesini aja aku nggak mau nemuin, Mbak. Oh ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Tapi berproses ya. Berproses. Dan kalau teman-teman mau tahu juga, Kak Nisa ini dulu kalau ngangkat telepon video call nggak pernah mau. Tapi waktu itu setelah terapi it's okay ya. Ternyata rasanya ya sudah begitu saja. Jadi dulu tuh kayak ngambil ketemu sama Pak Paket itu nggak mau. Jadi mendingan kayak ngasih note tuh loh, mending taruh depan aja gitu. Kayak nggak mau ketemu. Gojek juga nggak mau, ketemu orang juga nggak mau. Ya pokoknya nutup diri lah. Terus sampai puncaknya ketemu Mbak Vina lagi itu berarti waktu kemarin harus ngisi beauty class salah satu produk, dan di situ aku benar-benar gemeter banget ya, nggak bisa. Wah, itu shaking yang luar biasa, basah, ngomong nggak keluar, aku harus ngapain, dan aku nggak, tiba-tiba kepikiran Mbak Vina lagi. Terus aku ngomongin Mbak Vina lagi, terus Mbak aku ajarin ngomong. Aku nggak kepikiran nih Mbak Vina bisa bisa kayak
bikin terapi atau apa tentang psikologis gitu loh. Aku nggak kepikiran itu. Aku cuma taunya Mbak ajarin aku ngomong. Kayak gitu. Mbak ajarin aku ngomong gimana, aku nggak ngerti. Akhirnya aku ngomongin Mbak Vina lagi, dan ternyata Mbak Vina bilang bahwa ini tuh bukan masalah kamu nggak belajar ngomong, tapi ini tuh ada sesuatu di dalam diri kamu. Iya, iya. Gitu. Waktu itu apa yang kau temukan? Apa yang dirimu mengenal dirimu seperti apa? Sensasi tubuh, pemikiran yang menyertai, apa aja yang kamu waktu itu, oh ternyata ini ya, rasa sensasi tubuh ini mengingatkanku pada apa atau apa? Jadi kecil itu aku itu kayak digedein sama Simba, Bauti, nenek, kedua orang tuaku ada, tapi karena mereka masih muda, jadi masih sering main-main, ninggalin aku gitu loh. Jadi aku lebih 90% tuh hariku tuh sama Bauti gitu. Terus akhirnya yang aku masih masih teringat itu TK. TK. Aduh. It's okay. Aduh, jangan ya. Take your time deh, it's okay. Aduh, aku belum apa nangis. Jadi aku tuh TK tuh punya temen ya Mbak. Punya teman yang dia itu apa ya, kayak menjajah perasaan gitu loh. Jadi menjajah perasaan yang aku harus ngikutin dia, terus musuhin aku, terus istilahnya zaman dulu tuh nakali lah. Nek aku nggak main sama dia, aku dimarah, aku dimusuhin. Tapi kalau aku main sama dia, aku dimusuhin juga. Sampai suatu ketika ada yang aku ingat banget itu, dia kan punya adik bayi, cowok. Terus bayinya itu ditinggal kan sama orang tuanya di rumah. Terus si temanku itu nyuapin tuh bayi pakai kelapa muda. Terus si bayi itu kesedak kan. Terus waktu itu kan adanya telepon kering gitu loh Mbak. Nah, akhirnya telepon orang tuanya bilang kalau bayinya diapa-apain sama aku. Di situ, karena itu tuh orang tuanya dia tuh namanya Pak Hari ya. Tuh galak banget Mbak, galak banget. Aku di situ dimaki-maki, dia punya 2 anjing, dilepasin suruh ngejar aku. Terus aku sampai lari, sampai dikejar-kejar sama anjing itu, sampai aku jatuh. Terus apa aku nggak pakai sendal, kakiku lecet-lecet lewat kayak perikanan, hutan kecil lah, kebun gitu. Terus sampai saking takutnya, karena rumahku kan dulu rumah Belanda ya Mbak, sing gede banget, jendelanya gede banget. Sakingnya aku takutnya tuh sampai aku naik ke jendela yang tinggi banget itu, padahal aku kan kecil ya, masih kecil maksudnya. Padahal aku kecil dan gendut, jadi aku untuk naik kan sebenarnya susah, tapi tak paksain sampai aku naik, terus aku jatuh. Dan di situ aku ditanyain sama ibu, ngopo ya kowe kayak gitu. Aku nggak bisa ngomong karena posisi di situ ibu itu galak banget juga. Jadi dikit-dikit kalau aku kenapa salah gitu loh. Jadi aku nggak pernah ngomong. Dan itu terus ada juga masa dimana kayak aku nggak boleh naik sepeda sama ibu. Terus aku cuma lihat di jendela. Terus temanku yang bully aku itu semakin kayak gitu loh, semakin ngece kayak gitu, itu sakit juga. Terus udah itu TK, terus sampai SD juga masih kayak gitu terus. Jadi aku takut kan. Nah, SD itu ketemu lagi sama temen yang beda, dan dia lebih menjajah lagi. Terus dia itu yang kalau sekolah aku harus ngampiri dia. Tapi kalau nggak diampiri dia lebih musuhin aku. Tapi kalau diampiri aku kayak nggak dianggap, kayak nggak diajak ngomong. Kayak aku berangkat tuh jalan tuh di belakangnya dia, kayak dia cuma bercanda sama teman-teman lain, terus aku tuh cuma nggak dianggap ada gitu loh Mbak. Tapi ini aku nggak ngampiri dia, itu tuh aku yang benar-benar dibully banget, yang ngapa Vera gitu loh, ngapa kamu nggak ini aku gini. Dan di saat itu aku SD kan ranking, alhamdulillah ranking terus kan, ranking 1, ranking 2 gitu. Nah, temanku laki-laki itu nggak suka kalau aku ranking. Jadi di situ body shaming banget.
Jadi dulu tuh aku maaf ya, besar, maksudnya besar. Kau gendut tidak lah. perlu minta maaf. Gendut gitu tau Mbak, gendut terus kulitnya gelap gitu loh. Itu tuh kayak tiap hari tuh babi, terus gajah bengkak. Terus suatu ketika tuh olahraga. Kalau 4 jam tuh loh, Mbak. Aku lari tuh, mereka tuh mana? Mau kembang. Habis itu kembang itu kan. Terus bahan penghapus lah. Terus apa? Chalk apa? Ya, kapur. Kapur. Terus apa namanya? Es lilin yang udah diserot Makan. itu, terus nanti dibak gitu. Kena kepala, kena muka. Nggak ada teman cerita. Teman-teman malah pada ngeliatin aku sambil ketawa. Mereka nganggap aku kayak badut. Terus aku ngerjain ujian pada dicontekin, tapi kalau aku kesulitan minta sama siapa-siapa ditutupin semua. Aku sampai mikir aku tuh salah apa gitu loh Mbak. Apa karena aku tuh jelek. Terus aku digituin gitu loh. Sempet kayak gitu. Terus akhirnya aku pulang. Aku udah jalan lama ya, bertahun-tahun ya. Terus aku pulang, aku berharap keluarga gue akan menjadi rumah buat aku, bisa menenangkan aku dan lain-lain. Ternyata sampai rumah tuh yang aku cerita tuh mereka responnya cuma intinya kayak alah kuikian itu kan cuma Hal biasa. anak kecil itu sih kayak gitu. Itu SD yang nggak pernah aku lupa. Iya. Sampai akhirnya aku karena di situ aku merasa udah dilabeli di sini aku tuh jelek, gajah bengkak. Sampai akhirnya aku SMP kayak ada rasa bukan bunuh diri ya, mau balas dendam. Terus mulai kayak pergaulan lah kurang baik kayak gitu udah mulai SMP. Terus SMP udah mulai aku kayak takut sama matahari. Aku takut matahari. Nah, kenapa tuh ceritanya takut sama matahari? Ya karena takut udah kayak disugesti bahwa hitam tuh jelek gitu. Hitam itu jelek ya. Hitam tuh jelek. Terus aku juga pernah yang diet tuh yang nggak bagus lah, dietnya yang benar-benar nggak ada rasa sama sekali, yang nggak makan sama sekali berhari-hari sampai kecil banget sampai sakit tipes kayak gitu. Karena aku nggak mau jelek. Iya. Gitu loh. Dan sebenarnya kalau besar itu kan nggak jelek Mbak sebenarnya. Terus kulit gelap juga nggak jelek. Tapi di situ tuh kayak di sugesti itu aku tuh kayak gendut tuh jelek, hitam tuh jelek. Itu kepercayaan yang sangat melekat gitu ya. Sampai akhirnya diet gak habis-habisan, terus pakai jaket sampai kuliah itu aku pakai jaket tuh double 6. Jadi paling dalam itu yang paling tipis, terus nanti kardigan, masih pakai jaket jeans, masih pakai yang bulu angsa gitu siang-siang itu sampai SMA, sampai kuliah, sampai sekarang aku nyetir aja masih pakai sarung tangan, kayak masih ada rasa ya apa ya sisa-sisa itu masih ada. Iya. Very normal. Pulihkan perjalanan is not a goal. Iya sih. Ya. Gitu. Ya, ini tadi juga yang kita dengar semua ya teman-teman di sini bahwa kayaknya simple, kayaknya sepele lah gitu aja. Banyak orang bilang seperti itu, tapi ketika itu terjadi pada seseorang dan itu masuk ke dalam rasa dia merasakan, dan di situ terjadi proses yang tidak bisa diolah karena ketika hadir atau menghadirkan diri atau datang ke orang tua atau orang dewasa juga tidak ada bantuan. Nah inilah sebenarnya yang pengen kita sampaikan, bahwa hal seperti ini tuh anak-anak butuh didampingi. Karena kalau tidak bisa dilihat usia berapa waktu itu datang kembali ke aku Dek, waktu minta bantuan 30 ya 30 dia belum menyadari loh. 31 ya, belum menyadari bahwa yang membuat tidak mau keluar ketemu orang itu adalah luka di masa kecil yang nggak pernah selesai, yang tidak pernah terdengarkan, tidak pernah diakui bahwa rasaku itu dewean, terluka, aku diasingkan, nggak ada yang mau sama aku. Jadi ketika Dek
Kak Nisa ini waktu itu mau menjadi pembicara, di pemikiran dia itu bukan saya nggak bisa bicara, tapi apa yang orang lain akan katakan terhadap performa saya. Kenapa? Karena dari kecil dia dikritik, bahkan dia dikambing hitamkan kan, kalau sesuatu yang dia nggak lakukan saja dia dikambing hitamkan. Nah, jadi di pemikirannya Kak Nisa ini, dia selalu berpikir bahwa mesti nanti aku salah, nggak salah pun mesti salah, kayak gitu. Nah, takut itu yang dinilai jelek. Takut dinilai jelek. Nah, pendampingannya bukan waktu itu terus tidak akan ada yang menilai jelek ya. Bahwa Kak Nisa ini didampingi untuk tadi mengenal rasanya. Setelah mengenal rasa, beliau merasakan ya, lalu bernafas. Setelah itu kita memprogram ulang mindset di diri kita ya, bahwa berbuat salah it's okay, salah itu proses belajar. Cantiknya satu orang dengan orang lain beda. Kalau semisal aku berbuat baik, disukai orang, ada yang nggak suka, it's wajar. Dan lebih baik berfokus pada yang mereka yang suka, gitu ya. Jadi waktu itu pendampingan kita 8 kali itu belajar ngomongnya cuma 2 kali terakhir ya. Iya, public speakingnya di 2 kali terakhir. Karena yang paling kita utamakan adalah engkau merasa dipahami, didampingi, dan engkau baik-baik saja kok. Setelah apa yang terjadi, engkau baik-baik saja kok. Maka apa yang banyak terjadi? Self-talk dengan dirimu atau apa yang bisa di-share ke? Iya, self-talk. Jadi kalau sekarang berada di, namanya hidup tuh kan kadang ngerasa enak gak enak ya Mbak. Nah waktu gak enak kan dulu lebih ke nyalahin diri sendiri. Kalau sekarang lebih ke gak apa-apa lah, kamu ada aku, kayak gitu. Gak apa-apa kamu ada aku, tenang aja, kayak gitu-gitu. Tapi itu gak bisa sembuh secara secara instan. Latihan itu setiap hari. Ya. Jadi Kak Nisa melatih dirinya untuk menjadi teman. Karena selama ini kalau kita udah dewasa kita nggak bisa mengandalkan orang lain selain diri kita sendiri. Nah, tapi pesan buat mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di luar sana, kalau anak kecil masih butuh kita yang dewasa, masih butuh kita untuk mengajarkan bagaimana anak-anak ini menjadi teman buat dirinya sendiri, seperti itu. Lalu apa yang dirasakan? Dirimu pernah ngomong nggak kalau gini, aku kok jadi dari dulu aku nggak kenal diriku sebenarnya siapa gitu ya? Karena diri kita dinilai dari pendapat orang lain kan waktu itu. Itu turning point-nya kapan? Waktu ternyata ini tuh mengenal diri. Iya, waktu ketemu Vina. Selama ini nggak kenal. Dan sebelumnya dia pernah cerita ya, sudah pernah ikut public speaking training juga ya. Iya. That's why aku bilang kayaknya ini bukan masalah skillnya, tapi masalah something inside you. Aku bilang gitu ya. Ya ini yang juga bisa teman-teman pelajari di sini bahwa kadang ada Mbak, aku nggak berani ketemu orang tuh karena aku introvert. No. Kamu mau ekstrovert, introvert, apapun traitmu, kita itu bisa ngomong, kita itu bisa bicara. Yang kadang menghalangi kita itu something else. Apa tuh? Ketakutan kita untuk dinilai. Ketakutan kita untuk tidak dinilai bagus. Kan pengennya kita dinilai bagus sama orang. Nah, maka fear apa atau ketakutan apa yang di belakang itu lebih dalam lagi, ternyata kita tuh takut kalau kita tidak dicintai, tidak diinginkan, tidak diakui, takut ditolak. Sehingga banyak orang bilang people pleaser ya, but it's more deeper, lebih dalam dari itu. Ternyata inilah teknik atau cara yang mereka lakukan agar bisa survive. Ya kan, yang Dek Nisa itu cerita, aku tuh sama temanku dibutuhkan, tapi dimarahin, diperlakukan tidak baik. Ketika nggak ada, aku juga dimarahin, diperlakukan tidak baik. Sehingga Dek Nisa itu merasa, ya udah aku harus survive, aku harus di sini. Kalau aku keluar emang ada temen yang mau sama aku. Ada ya pemikiran gitu ya. Dan itu pun terus kebawa ya sampai akhirnya tadi ya ada pergaulan, salah pergaulan. Pastinya toxic relationship juga ada kayak banget. Kalau diceritain bisa berapa episode. Nah, itu yang orang-orang juga nggak paham bahwa luka kecil yang tidak terobati itu akan berpengaruhnya jangka panjang. Atau ini yang aku masih ingat sama dirimu, masih ingat nggak waktu kamu datang mengenemuku aja di mall ya waktu itu, kita mau ngopi, dirimu merasa salah kayaknya aku datang, kan dirimu deg-degan tuh, terus aku ngomong kenapa? Loh kan permasalahanku tuh kecil, kamu mengecilkan permasalahanmu sendiri, permasalahan kecil, di luar sana banyak yang lebih tidak beruntung dari aku. Bisa dilihat pola ini terulang.
Ketika seanak kecil ini datang ke orang tuanya, dia dikecilkan kan? Dia datang ke orang dewasa, alah cuman gitu. Ketika sudah nggak ada yang mengecilkan, siapa yang mengecilkan? Dirinya sendiri. Kamu nggak paham ya waktu itu. Terus aku tanya, loh kenapa begitu? Kenapa kau merasa masalahmu lebih kecil dari yang lain? Aku bilang gitu ya. Iya mbak, kok kayak nis kue ini, kamu bilang sama dirimu, nis kue ini ngopo tuh main kayak gini aja. Kayaknya aku salah nih orang. Cemen, dia bilang, cemen orang yang kelaparan masih banyak. Nah, ini kita share ya dengan mindset atau konsep orang tentang trauma itu masih salah. Let's say di dalam gelas itu ada air putih, bening, jernih. Kita masukin oli di dalamnya. Oke, oli sesuatu yang buruk. Lalu kita masukin banyak gula di dalam. Sebanyak apapun gula di dalam situ, nggak bisa menggantikan adanya oli di situ kan. Olinya tetap ada, kadar olinya tetap ada. Nah itu yang orang pahamkan adalah dengan ala masih banyak yang bagus di dirimu daripada yang kamu alami. Itu tidak menghilangkan apa yang dia alami. Atau singkatnya gini, kita kadang merasakan orang tua itu baik tapi juga jahat, ya kan? Bukan berarti kebaikan mereka semua itu menghilangkan kekerasan atau luka yang mereka torahkan juga. Nah ini yang tidak dipahami, maka yang harus dilakukan apa? Sebenarnya kita menimbak dirasa yang menyakitkan tadi, yang tidak pernah diakui, yang diabaikan, ngomong kaya ngono. Nah kalau itu ditembak, itu didampingi, gimana rasanya dek? Dulu kan dirimu mendampingi dirimu yang kecil-kecil itu rasanya? Rasanya, iya merasa bersalah, berguncang, terus kayak ya Allah nggak dari sekarang, kasihan banget kamu gitu. Dan si kecil masa ada yang denger ya? Aku masih, mbak dia kasihan mbak di sini, terus dia butuh apa dipeluk-peluk, aku bilang gitu ya. Nah, dia yang kayak tiba-tiba masalah yang lapangan basket dan lain sebagainya, kasihan banget dia. Kasihan ya, kamu teringat semua ini sebenarnya dia lagi memproses teringat, aku tahu. It's okay, take your time. Nggak perlu diceritakan. Kami di sini untuk mendengar, memahami, dan mendampingimu. Terima kasih loh dirimu mau berbagi seperti ini. Bisa membuka pemikiran orang yang selama ini mungkin tidak pernah berada di posisimu. Tidak pernah. Atau berada di posisi itu juga masih menolak. Oh, I'm okay, aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok, dulu digituin orang tua aku, dimarahin, terus dia jadi orang tua yang marahin anaknya, padahal sebenarnya terluka juga, hanya dia transfer ke anaknya. So, ini hal yang sangat bagus engkau mau terbuka. Mungkin juga karena kecilnya begitu ya, jadi SMP ketemu relationship yang begitu, aku juga dijajah lagi gitu, juga nggak apa-apa, bahkan malah menyalahkan diriku sendiri. Yes. Padahal di situ nek dilihat toksik banget, toksik gitu. Sampai yang fisik, sampai yang gitu. I know. SMA kebetulan ketemu orang itu lagi, dan yang tak pikir kok dari kecil sampai gede kok ketemu bentuknya yang gitu terus gitu ya, yang menyiksa terus gitu. Ya ini ada penjelasannya sebenarnya dek, waktu aku cerita sama kamu ya, bahwa otak kita itu dia punya wiring, dia punya memori, dia wiring, dia familiar, dia merasa hal itu hal yang wajar, hal yang terbiasa terjadi. Sehingga kenapa dalam setiap fase hidupmu kok keulang gini terus ya? Aku kok menjadi orang yang istilahnya ditindas terus, yang dimanfaatkan, dan aku merasa bersalah ketika mereka mau pergi. Bukannya malah plong ya, malah ketika, karena dari kecil pun kan dirimu jadikan kambing hitam, yang tadi anjing dilepas seperti itu kan sangat mengerikan. Nah, ya yang kita harus belajar memang itu, kalau tidak diselesaikan, tidak terdampingi rasanya, tidak diubah mindsetnya, maka akan membuat kita mengulang pola yang sama tanpa disadari. Tanpa disadari. Padahal kita kan, aku nggak mau gitu lagi. Kenapa ini banyak yang aku nggak mau dapat pria yang selingkuh lagi sebenarnya itu, atau wanita yang selingkuh lagi. Tapi kenapa habis putus gitu lagi? Karena kamu secara kognitif cuman tahu tok nggak mau, ini nggak menyenangkan. Tapi dirimu belum menggali lebih jauh perasaan mana yang selama ini belum terfasilitasi, belum tervalidasi, belum terakui, belum ditemani, belum diikhlaskan untuk diterima dan pergi. Iya. Gitu. Rasanya gimana tadi kalau pas bercerita
mengingat terus akhirnya sampai selesai cerita sih? Ya kalau nggak dibahas itu sebenarnya lupa ya Mbak. Tapi kalau ketemu hal-hal kayak lapangan basket, lorong, Trigger. iya, itu kayak kembali Kembali lagi. ya. Dan sekarang sudah lebih berani ya. Aku masih ingat dirimu WhatsApp, Mbak, aku lihat ini dan aku baik-baik saja. Iya. Tapi kalau dibahas gini, ya kayak nangis lagi ya. It's okay. Nah, Sinsa, Kenapa ya? rasanya apa? Rasanya sedih, terus bersyukur karena sadar, terus bisa nemenin yang aku dulu, dan maksudnya durasi dia kasihan tuh nggak terlalu lama lagi gitu, kayak udah sadar kamu nggak sendiri, bisa gitu sih Mbak. Jadi ada yang berbeda ya. Merasa lihat pom bensin pos satpam, pos polisi dulu trigger juga. Sekarang udah aku ajak keliling enggak kan? Enggak. Ya, so memang seperti itu. Kadang kita teringat tapi sudah tidak begitu menyakitkan. Lesson learn-nya selalu dibawa. Apa yang dipelajari kan tadi, aku bersyukur apa yang bisa aku pelajari dari pelajaran itu. Nah, that's the true healing. Itulah healing journey yang sesungguhnya. Kadang kita masih teringat seperti aku, hanya terharu. Oh, aku pernah seperti itu ya. Terharu, terenyuh, tapi sudah tidak terluka lagi. Dan beda kan, sudah tidak lagi kebencian terhadap orang-orang itu, sudah tidak ada lagi. Iya. Orang-orang yang melakukan itu sudah tidak ada lagi. Benar-benar. Oke, satu deh, Dek. Apa yang kalau kamu mau katakan seperti orang yang mengalami seperti dirimu, atau kepada para ibu, para bapak, apapun itu, ada nggak yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman kita nih? Buat para ibu dan para bapak, itu penting banget yang namanya tanya sama anak, kegiatan di sekolah itu apa, terus gimana perasaan kamu, perlu ditemenin apa enggak. Apa yang bikin kamu sedih hari ini, apa yang bikin kamu senang hari ini, kamu butuh apa, itu penting. Nggak ya sepele, tapi penting Mbak itu Mbak. Ya, benar. Ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa sih, coba. Dirimu udah ngomong banyak. Kita bersyukur ya dengan Kak Nisa hari ini ada yang mau berbagi hal yang luar biasa dan tidak mudah pastinya. Mendengarkan lah paling. Paling penting tuh mendengarkan anak. Mendengarkan, menemani, mau mengakui rasanya. Jangan kecilkan rasanya. Ketika seorang anak bilang aku sedih, aku paham kamu sedih. Aku ikut prihatin kamu sedih. Apa yang bisa ibu bantu, ayah bantu untuk membuatmu melalui ini semua. Itu yang kita nggak pernah dengar. Iya. Tapi Mbak Vina, semakin dewasa ini ya, orang tua tuh nggak gitu sekarang. Maksudnya ibu yang dulu keras, nggak peduli, sekarang benar-benar balik. Yang dia benar-benar mendengarkan aku, ada di garda terdepan aku ada masalah. Luar biasa ya. Padahal dulu waktu kita bertemu, nah ini fokus juga yang kita harus share ke teman-teman ya. Fokus pulih itu nanti semisal kita ada luka dengan orang tua, bukan di orang tuanya ya, Dek, waktu itu. Bahwa kita menjadi orang yang memulihkan diri kita sendiri. Bonusnya waktu itu dirimu mendapatkan ibu yang seperti itu luar biasa. Tapi buat yang di luar sana yang tidak mungkin seperti itu, jangan takut, karena pulih itu sebenarnya tentang diri kita sendiri. Ada tidaknya perubahan ibunya Kak Nisa juga nggak akan mempengaruhi kalau Kak Nisa sendiri yang akan menjadi orang tua buat Nisa-Nisa kecil ya, gitu, yang mendampingi. Seperti itu. Luar biasa sekali. Oke. Teman-teman semua, sahabat-sahabat kita di Born to Inspire, pastinya hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa dari Kak Nisa. Dari sini ingin saya tarik satu kesimpulan bahwa stop menormalkan sesuatu yang tidak normal. Dampingi dirimu jika engkau sudah dewasa. Dampingi anak-anakmu jika engkau adalah orang tua, agar mereka merasa bahwa diri mereka ini berharga. Merasa diri mereka itu diinginkan, dicintai, dan didengarkan. Begitu sharing cerita kita siang hari ini. Sampai bertemu di sharing kita selanjutnya.
Yeay.